sudah disampaikan oleh Mas Kaisang tadi, Mas Kaisang ini atas inisiatifnya pribadi, beliau datang ke KPK untuk menyampaikan atau mengklarifikasi terkait dengan keberangkatannya ke Amerika Serikat yang sebenarnya menumpang ya, atau nebeng gitu kan tadi istilahnya ya, nebeng pesawat temannya, pesawat pribadi. Dan kemudian juga dalam hal ini kan Mas Kaisang juga sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, tadi melakukan konsultasi dengan KPK bagaimana sebaiknya dugaan gratifikasi ini ditindaklanjuti atau disikapi. Kemudian tadi sudah disampaikan ke KPK. Nah, walaupun sebenarnya Mas Kaisang nih ya, kalau menurut kami ya, ini tidak ada kewajiban untuk melaporkan dugaan gratifikasi karena Mas Kaisang juga bukan penyelenggara negara, bukan pejabat negara. Gitu. Sebagaimana kalau kita baca dari pasal 12B Undang-Undang Tipikor ya, kalau dari definisi di situ sih sebenarnya tidak termasuk. Namun kan kita di sini bukan untuk debat mengenai legal formal lah. Kedatangannya Mas Kaisang ini sudah melampaui debat-debat tersebut. Gitu. Kita melihatnya adalah bahwa ini inisiatif pribadi sebagai warga negara yang taat hukum. Gitu. Kalau terkait dengan kejadiannya, sebenarnya waktu itu Mas Kaisang itu sudah rencana berangkat ke Amerika di sekitar tanggal 20 Agustus. Rencana pakai pesawat komersial, kebetulan ada temannya yang juga berangkatnya searah di tanggal 18 Agustus, makanya bareng lah nebeng. Gitu. Mas, ini minimal inisial dari kawan itu siapa, kenalnya sejauh mana kalau bisa dikatakan kawan misalkan. Karena kan bisa aja bilang kawan mana nih gitu kan. Kawan jauh. Posisi bisa sedikit clue-nya aja, Mbak. Tadi sudah disampaikan ke KPK, nanti bisa dikonfirmasi aja ke sana. Jadi Mas Kaisang itu ditawarin atau memang Mas Kaisang inisiatif sendiri karena tahu temannya bakalan ke Amerika Serikat makanya dia kebetulan searah jadi nebeng. Jadi Mas Kaisangnya ditawarin atau mau langsung mengajukan diri? Nebeng aja, makanya itu kan diskusi antar teman aja. Kan gitu. Kalau private jet kan jumlah bangkunya terbatas, berarti kalau Mas Kaisang naikin ibarat Pas kalau masih angkut bangku tempel lah ya, ada bangku tempelnya tuh gimana? Kebetulan masih muat, makanya ini kan bisa bareng lah. Gitu. Jadi di pesawat itu selain Mas Kaisang sama istrinya ada berapa orang lagi yang ikut, Mbak? Nanti bisa ditanya ke KPK. Dari ya? dokumen apa yang diserahkan? Tadi Mas Kaisang mengisi formulir gratifikasi, nanti tinggal menunggu arahan dan petunjuk dari KPK. Berarti tadi sifatnya klarifikasi atau hanya konsultasi? Dari keterangan konsultasi, ya kan, konsultasi, kemudian diarahkan untuk mengisi formulir gratifikasinya, nanti biar KPK nanti akan menentukan apakah itu termasuk gratifikasi atau tidak. Yang jelas sekarang posisi Mas Kaisang adalah menunggu arahan dan petunjuk dari KPK seperti apa tindak lanjutnya sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, datang ke sini walaupun tanpa diundang, datang menyampaikan klarifikasi terkait dengan isu gratifikasi yang selama ini berkembang. Yang kedua, mengenai detailnya, teman-teman bisa tanya langsung ke KPK karena tadi kami sudah sampaikan detail perjalanan yang terkait dengan perjalanan ke Amerika. Ya, mungkin itu. Ya. Sekarang masih kelasnya mana, Mas? Saya kira itu bukan masalah ya, karena teman-teman mungkin bisa lihat ini masih dalam range waktu yang ditentukan oleh undang-undang, jadi nggak ada usaha untuk memperlambat atau semacamnya. Dan ini adalah itikat baik ya, dan tidak ada panggilan, jadi tidak ada panggilan, nggak ada Kalau untuk surat. Mas Bobi Nasution itu ada kabarnya, Mas? Cukup ya? Sudah. Kalau mobil itu gimana, Mbak? Ya. Mbak, aku boleh minta nomor teleponnya nggak? 0812. Itu tadi pernyataan dari juru bicara Kaisang Pangarep yang menyebutkan kedatangan Ketua Umum PSI ini ke KPK merupakan inisiatif pribadi, tidak ada panggilan ataupun undangan dari KPK, di mana di dalam tadi Kaisang sempat mengisi formulir gratifikasi dan selanjutnya akan menunggu arahan dari KPK. Dan nantinya KPK juga yang akan menentukan apakah ini termasuk gratifikasi atau bukan terkait dengan penggunaan jet pribadi yang digunakan oleh Kaisang Pangarep dan juga istri. Apabila kita dengar tadi dari juru bicara bahwa Kaisang menggunakan jet pribadi itu menumpang
rekannya begitu ke Amerika. Dan kita dengarkan kembali saudara pernyataan dari Kaesang Pangarep. Pejabat, saya datang ke sini bukan karena undangan, bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Dan tadi saya juga di dalam mengklarifikasi mengenai perjalanan saya di tanggal 18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bedanya nebeng pesawatnya teman saya. Dan nggak ada dan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang bantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya, ada Mbak Francine juga sebagai juru bicara. Saya kira itu aja, saya izin lanjut kerja dulu. Ya, kasih semua ya. Ya. Mas, tadi dokumen apa itu tadi dibawa, Mas? Itu loh. Tadi dokumen jalan dulu. Kita punya waktu 30 hari untuk menganalisa sebelum menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang bersangkutan. Bahwa saudara Kaesang Pangarep datang ke KPK gitu, dan di sana yang bersangkutan mengisi form penerimaan gratifikasi gitu, dan sesuai dengan prosedur gitu ada beberapa keterangan tambahan yang kita mintakan karena yang bersangkutan datang kan gitu. Kalau tidak datang pun pasti kita mintakan lewat email atau apapun gitu. Jadi itu prosedur yang pertama yang kita lakukan adalah meminta keterangan tambahan tentang kronologis dari apa yang dilaporkan sebagai penerimaan gratifikasi dalam status sebagai anak penyelenggara negara. Sesudah kronologisnya kita dapat gitu, dan seperti biasa kita punya waktu 30 hari untuk menganalisa sebelum menetapkan apakah ini milik negara atau milik yang bersangkutan. Kalau milik negara maka dinilai gitu ya, fasilitas itu berapa nilainya dan nanti akan diganti dalam bentuk uang. Tapi kalau dibilang ini milik yang bersangkutan ya sudah gitu. Laporannya ya begitu saja gitu, bahwa ini ditetapkan sebagai milik yang bersangkutan. Ya 30 hari paling lama kita akan tetapkan. Pak Ala, ini klaim dari Kaesang Pangarep kan ini merupakan inisiatif dari pihak Kaesang. Ya. Dari pihak KPK ada komunikasi sebelumnya dari internal untuk pemanggilan atau seperti apa? Kalau dari Kedeputian Pencegahan tidak ada. Jadi ini inisiatif yang bersangkutan menurut Kedeputian Pencegahan. Karena kita nggak pernah kirim surat untuk klarifikasi atau apapun itu. Pak, ini kan juga kita mencermati omongan KPK sebelumnya bahwa Mas Kaesang ini kan sebenarnya bukan pejabat negara, tetapi akhirnya pada akhirnya juga akan menunjukkan diri juga akhirnya ke KPK. Kalau dari KPK sendiri ini melihat implikasinya nanti ke undang-undang seperti apa? Kita bilang sih bagus aja gitu, karena ini untuk mengklarifikasi semua gitu ya. Artinya kan ada sebagian yang bilang, oh ini harus dipanggil klarifikasi karena ada diduga gitu, ada ini dan itu gitu. Dan yang bersangkutan juga kita bilang di sisi yang lain kan, oh dia bukan penyelenggara negara, kalau dipanggil apa juga gitu. Kalau yang bersangkutan tidak mau datang gimana juga, kira-kira gitu. Jadi kalau dari KPK ngelihat kedatangan yang bersangkutan ke KPK mengklarifikasi dugaan penerimaan gratifikasi itu baik buat semua, buat masyarakat juga supaya tahu juga gratifikasi itu siapa yang harus lapor gitu, buat yang penyelenggara negara lain atau keluarganya juga mungkin jadi pembelajaran juga bahwa inisiatif sendiri itu baik gitu. Dan nanti kita lihat deh hasil analisanya, kalau memang KPK tetapkan itu jadi milik negara ya harus diganti, kira-kira gitu. Ya, jadi pembelajaran ke depan saya pikir bagus buat semua pihak, termasuk buat KPK. Dalam 30 hari ke depan berarti hasilnya akan keluar dari... Sebelum 30 hari pasti keluar lah, 30 hari kan itu maksimum. Eskalasinya nanti seperti apa, Pak? Apakah akan dilakukan Rapimnas mengingat ini anak pejabat negara sekelas presiden? Apa yang kira-kira nantinya akan? Kalau itu nanti pimpinan, jadi saya dan tim akan menganalisa, habis itu kita sampaikan ke pimpinan. Kita tunggu aja pimpinan putusannya apa nanti. Ini kan kasusnya sebenarnya sudah beberapa hari ke belakang ya. Dari KPK sendiri ada mencermati itu nggak sih, Pak?
kan diputuskan sudah bahwa itu akan ditindaklanjuti oleh Kedeputian Indah ya, yang menangani pengaduan masyarakat gitu. Jadi dari kami bilang ya prosesnya masih jalan, tapi di Kedeputian Indah gitu ya, yang menerima pengaduan masyarakat. Jadi memproses pengaduan masyarakat kan gitu ya. Nah kita bilang masih jalan tetap gitu ya. Jadi ya bahwa ada perkembangan terakhir ya kita bilang lebih bagus karena akan lebih cepat dia semuanya jelas gitu. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.